Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Gereja Every Nation Kelapa Gading, kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini seperti Pak Ivan sampaikan tadi, kita masih bersama-sama dengan kita saudara-saudara kita dari Victory Church Cagayan de Oro dan Malay Balai ada di sini. Ya. Dan hari ini adalah hari terakhir mereka berada di Jakarta. Ya. Ya. It is hard to say goodbye. Oke, baik. Kita setelah ibadah, saya mendorong saudara jangan pulang. Mari kita bersekutu. Ini hari terakhir bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita dari Filipina ya. Ini akan ada makan-makan, jangan khawatir ya. Kita akan makan bersama setelah ibadah ini. Mari kita fellowship ya. Oh ya, yang teenager silakan ke ruang heritage ya. Baik, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, saya siap. Saya siap. I'm ready ya. Baik, hari ini kalau minggu lalu kita dilayani oleh Pastor Kim Panyeres ya, masih di sini bersama-sama kita. Jadi saya sampaikan ke Pastor Kim, nama kita sama ya, Kim ya, karena saya dipanggil Kim juga ya dari kecil. Jadi kita punya nama yang sama. Jadi saya percaya berarti Pastor Kim akan lebih sering datang ke Jakarta gitu ya. Ya nggak usah diterjemahin biar nanti saja ya. Dan hari ini juga spesial bersama-sama kita. Ya, kita akan dilayani oleh Pastor Joseph Labrador. Ya, beliau adalah full-time minister sejak pelayan sepenuh waktu sejak 2018 melayani di rumah Tuhan, di gereja. Dan saat ini beliau menjabat sebagai senior pastor dari gereja Victory di Malay Balai. Menjabat sejak 2021 ya. Selain beliau sebagai gembala senior, beliau juga sebagai professional practice ya, sebagai profesional melayani sebagai pengajar juga dalam bidang environmental research atau penelitian lingkungan hidup ya, ramah lingkungan. Beliau punya hobi menarik, ini hobinya table tennis ya, pingpong ya. Jadi dalam seminggu ini sudah bermain pingpong beberapa kali bersama Yosua ya, dan beliau memenangi turnamen ya pingpong 1 RT ya di Kelapa Gading atau 1 kelurahan ya, sama Yosua ya kemarin. Husband of 1 wife, ya, make sure ya, namanya Evelyn, Miss Evelyn here ya. Ya, ini Miss Evelyn, father of 3 kids. Ada nanti Pastor Joseph akan kasih lihat putra-putri beliau. Dan yang pasti follower of Jesus Christ. And then yang for sure he's a disciple maker. Ya. Mari kita sambut Pastor Joseph Labrador. Welcome, akan diterjemahkan oleh Saudari Deborah. Silakan. Ya. Thank you very much, Pastor Raswan. It's a very generous introduction. Come on. Untuk perkenalannya. I'm also privileged to stand with you here together with Deborah. Saya juga merasa terhormat untuk berada di sini. All right, so good morning everyone. Selamat pagi semuanya. I'm so pleased and happy to have meet you all today. Saya sangat senang dan bahagia untuk bertemu dengan saudara-saudari sekalian. And from the first day we arrived here in Jakarta. Dan dari hari pertama kami sudah And tiba di Jakarta. Evelyn and I and together with the team met Pastor Raswan and Sharon. Saya dan Evelyn dengan juga semua tim bertemu dengan Pastor Raswan dan Ibu Sharon. Honestly, Sejujurnya, this is what I'd like to say about them. I'm so encouraged. Evelyn and I I believe together with the team, we are encouraged by their love for the Lord. Saya dan Evelyn dan semua tim sangat sungguh-sungguh terbangun bagaimana iman dari Pastor Raswan dan Ibu Sharon kepada Tuhan. And their love for the church. Dan juga kasih mereka kepada gereja. And as a pastor, Dan sebagai seorang gembala who is leading a church, a pioneering church in Mindanao, Philippines, yang memimpin dan juga memulai gereja di Mindanao, di Filipina,
I know what it is. It's not easy. Saya tahu bahwa tidaklah mudah. Many challenges, yet it is also a great privilege and opportunity for us, pioneering pastors, to experience the grace and the power of God. Banyak tantangannya, tapi itu juga suatu kehormatan bagi kami untuk merintis mendirikan gereja dan menghormati Tuhan melalui itu semua. And also that great privilege Dan juga kehormatan itu adalah kehormatan yang sungguh luar biasa to be surrounded by volunteers. untuk dikelilingi oleh banyaknya volunteers. Not only full-time staff, paid staff, Bukan hanya staff full time saja yang dibayar, but volunteers who are also busy with their business, in their businesses and life, tapi juga volunteer-volunteer yang sibuk dengan berbagai macam hal di kehidupannya, dengan bisnisnya, dengan kehidupannya, yet they give time tapi tetap mau memberikan waktu to carry the burden untuk menanggung beban and to fulfill God's call for the church. dan untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk gerejanya. And I've met many of you here last time. Dan saya bertemu dengan beberapa dari saudara belakangan ini. We shared lives and we shared food. Kita mau berbagi kehidupan, kita juga berbagi and, makanan. and honestly, I tell you, I'm so encouraged by Pastor Rashwan, Sharon, and also the rest of the leadership team. Dan sungguh saya sangat terbangun sekali oleh Pastor Raswan, Ibu Sharon, dan semua tim yang lainnya. All right, I have to a bit, loosen a bit. So I'd like to introduce to you my family first. All right, Okay. we all come from the same Father in heaven, but we came from a different father and mother. But anyways, this is my family, Ya, and kita of course there beside me is my wife. Ya, dan kita semua tentunya kita satu keluarga dengan satu bapak yang sama di surga, tapi ayah dan ibu kita di sini tentunya berbeda. Dan ini Yes. adalah keluarga Pastor Yosef. Yes, Evelyn, she really stands with me all throughout, especially in leading a church that is still growing and also still in the birth pains. Dan Ate Evelyn sungguh-sungguh berdiri bersama-sama dengan Pastor Yosef di dalam segala musim dan mereka hadapi saat mereka mendirikan She is a gereja. teacher by profession, public teacher, Beliau adalah seorang pengajar, guru, and yet she is actually a campus missionary in her school. dan namun dia juga adalah seorang kampus misionaris di sekolahnya tempat dia Paid by mengajar. the government, paid by our government. Dibayar oleh pemerintah. Isn't it amazing? Bukankah itu hal yang It menakjubkan? is really because of her passion for the Lord Jesus Christ and compassion for the students. Karena passionnya kepada Tuhan dan juga belas kasihan kepada murid-murid yang dia ajar. So she takes whatever in her hands Jadi dia menggunakan apapun yang ada di tangannya to bring as many students untuk membawa sebanyak mungkin pelajar in the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. untuk diselamatkan dan mengenal Yesus Kristus. I really appreciate my wife. Saya sangat menghargai istri saya. And of course, we are blessed with 3 kids. Joshua here is our eldest. Ya, dan kami diberkati oleh 3 orang anak. Yang paling tua adalah Yosua. 22 years old, just finished his degree on accountancy. Dia 23 tahun, baru saja lulus dari akuntansi. And he is our in-house chef. Dan dia adalah koki kita di rumah. He not only can cook, yummy food, but he can also prepare, what's that? Mochi, and then ice cream, and you name it, he can do it. You just tell it to him, and then he will go to the YouTube University, and he will prepare it for you, chop suey. Ya, dan dia bisa memasak apapun, bukan hanya makanan-makanan enak, tapi bisa bikin es krim, bikin mochi, apapun yang ada di pikiran kita, bilang aja, nanti dia akan searching di YouTube University untuk cara pembuatannya. The most cool-headed member of our, the most cool-headed child in the family. Dan dia yang paling berkepala dingin di antara keluarga kita. Yes, and Precia, the middle child, she's now 21 years old, Dan Fresia, anak tengah kami, sekarang berusia 21 tahun in education, majoring in English, dan mengambil studi di pendidikan bahasa Inggris. and she is the most fiercest English police of mine. Dan dia adalah kayak yang Grammar paling, police. Ya, grammar police yang suka memperbaiki bahasa Inggrisnya Pastor Yosef kalau salah-salah. Second to my wife. Orang kedua setelah istri saya. And I really appreciate our daughter since as the only girl in the family.
Saya sangat menghargai anak perempuan saya karena dia satu-satunya anak perempuan yang kami punya. Basically, she bridges these two boys, they're in their relationship. Dia adalah jembatan di antara kakak dan adiknya. And the youngest, 17 years old, that is Elijah. Dan yang paling kecil adalah Elijah, I think his 17 looks, tahun. he got it from me. Saya rasa kayaknya mukanya turun dari saya. So please, no protest. Jadi jangan protes. And he is the most athletic in the family. Dan dia yang paling Yes. atletis di keluarga kami. Anyways, enough for the introduction about my family. Cukup perkenalan mengenai keluarga saya. I'd just like to make this point about my family. Saya mau mengambil inti dari keluarga saya. Of the most crucial and the most beautiful decisions I have made in my life, Keputusan yang paling krusial dan yang paling indah yang pernah saya buat di dalam hidup saya. number one, trusting Jesus as the Lord of my life. Yang pertama adalah mempercaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan saya. Second, pursuing Evelyn to be the love of my wife, as my wife, the love of my life. Yang kedua, keputusan yang paling penting itu adalah mengejar Evelyn sebagai kekasih hidup saya, cinta sejati saya. And last but not the least, choosing to honor God in the eyes of my three wonderful kids. Dan yang ketiga adalah memilih untuk menghormati Tuhan di depan mata anak-anak saya. Alright, so if you were here last Sunday, Jika saudara ada di sini minggu lalu, Pastor Kim preached about what it is for us about the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Pastor Kim minggu lalu menjelaskan mengenai apa makna dari kematian Yesus di kayu salib bagi kita. And that is God opening the heavens, the access for us to be able to come into the very presence of God in the Lord Jesus Christ. Dan itu adalah bahwa kematian Yesus itu membukakan surga sehingga kita memiliki akses langsung untuk kita menghadap kepada Bapa. And then what was impossible for us to do, Dan apa yang sebelumnya itu tidak mungkin, mustahil untuk kita in lakukan, Jesus Christ, Di dalam it is Yesus made Kristus, possible for us. itu menjadi sangat mungkin. Amen. Amin. So God saved us. Pastor Kim stressed this, that God saved us so we become His own family, His own people. Jadi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa menjadi umatnya, kita bisa menjadi keluarganya, bagian dari keluarga kerajaan Allah. For His own purpose. Untuk tujuannya sendiri. So that's why the preaching last Sunday highlighted the truth about us as a church. Jadi minggu lalu inti dari khotbahnya adalah kebenaran mengenai kita sebagai gereja. So basically it's said to gather, Yang meaning we are one as God's family. Yang dari together atau kita berkumpul, yang berarti kita satu sebagai keluarga Tuhan, keluarga rohani. And then together, we are one as God's army to fulfill God's mission here on earth. Atau together, bersama, yang berarti kita satu sebagai tentara Tuhan untuk memenuhi misi kerajaannya di dunia ini. And here's the catch. Talking about participating in Christ's mission here on earth is not really easy, am I right? Dan berbicara mengenai berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan, misi kerajaan Tuhan di bumi ini tentunya tidak mudah. Why? Because we have so many concerns in life. Kenapa? Karena kita semua punya masalah masing-masing di kehidupan kita. You have your own family to take care of. Ada keluarga yang harus kita urus, You have a work or business that you have to grow. ada pekerjaan, ada bisnis yang perlu kita kembangkan, And many relationships that you have to maintain, among others. dan banyak sekali hubungan-hubungan yang perlu kita jaga dengan sesama kita. And now we are being told or commanded in the Word of God Dan sekarang kita diperintahkan melalui firman Tuhan that as God's people, bahwa sebagai umat Tuhan, we are to participate in fulfilling God's and Jesus Christ's mission here on earth. kita dipanggil untuk berpartisipasi, untuk bergabung di dalam misi kerajaan Tuhan di dunia ini. All right, those who agree with me that participating in this mission is not easy can say amen. Siapa yang setuju bahwa tidak mudah berpartisipasi di kerajaan Tuhan bisa bilang amin. This side did not say anything. I want to hear from you. Sisi. An amen from you. Sisi sini Amen. kayak nggak ada suara. All right, all right. How about here? All right. So we are just practical by saying and acknowledging yet that yes, it is not easy. Ya, secara praktisnya kita bisa mengerti apa maksudnya untuk melayani
memenuhi misi kerajaan surga di dunia ini. Tapi prakteknya untuk penerapannya itu tidaklah mudah. It's a decision that is so important and yet hard to make. Ini adalah keputusan yang sangat penting, tapi sangat juga tidak mudah untuk dilakukan. Now about decision making, every day we make decisions, right? Dan tentang pengambilan keputusan, tiap hari pasti kita mengambil satu keputusan. Every day we make decisions from trivial to life-changing decisions. Tiap hari kita mengambil keputusan-keputusan yang mungkin hal-hal yang kecil sampai dengan yang paling penting. For what coffee to drink in the morning, Mungkin kita mikir apa ya kopi yang kita minum Food di to pagi ini, eat, atau kita makan apa nanti, movie to watch, nonton film apa, and for students, dan untuk para pelajar, whether to study or play games. apakah mau belajar atau main game, For the adults, untuk yang dewasa, whether to choose which country to travel for your vacation next mungkin harus year, harus memutuskan tahun depan mau traveling ke negara mana lagi, what project to prioritize, atau project apa yang harus kita prioritaskan. and those young professionals to stay single or not. Dan untuk yang profesional, apakah mau tetap jomblo atau tidak. No, it's a trivial decision, kind of decision, so you don't have to worry about it. Yeah, joke, Yeah. it's a joke. So we make decisions every time. So kita membuat It's keputusan real. setiap saat. It's real. So now today, Dan hari ini, I'd like to bring you to the Word of God where I hope that when you make decisions in life, you will choose decisions that really matters. saya mau mendorong kita untuk menyampaikan kebenaran mengenai setiap pengambilan keputusan yang kita ambil itu sungguh-sungguh berarti bagi kita. Now, I'd like to ask you this question. Dan saya mau menanyakan pertanyaan ini kepada saudara-saudari What was sekalian. the recent decision action you have done that you are so happy about and satisfied? Apa keputusan tindakan atau kayak keputusan yang akhirnya kita lakukan Or yang, not so happy about? yang baru aja kita lakukan belakangan ini yang membuat kita sangat bahagia dan puas, atau mungkin yang malah membuat kita nggak bahagia. All right, do you have the answer already in your minds? Mungkin sudah ada jawabannya di kepala saudara-saudari Okay, sekalian. can you tell the person seated next to you what that is, if it's okay? Bisa sampaikan ke orang di sebelah saudara keputusan apa itu yang membuat kita bahagia atau malah mungkin nggak bahagia. I hope the wives didn't say, my husband. Saya berharap Which para one? ibu-ibu The nggak happy or bilang, the sad? ibu-ibu nggak bilang keputusan untuk menikah dengan suami. Apakah itu keputusan yang menyenangkan atau tidak? And why is this question so important? And why the idea of how we make decisions is important? We have to look at that here from the Word of God. Kenapa keputusan itu penting, atau kayak kenapa kita mengambil keputusan itu, kita harus melihat dari firman Tuhan. Because every time we make a decision and the end of it is not successful according to our set standards, we celebrate, we sulk. But if it is we achieve that according to our set standards, we celebrate. Jadi bukan kita mengambil keputusan bukan saat nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita, standar kita, keinginan kita, kita sedih. Tapi nanti kalau misalnya kita mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan kita, So, harapan kita merayakannya. Right? We have that kind of feeling, Kita pasti right? pernah merasakan itu, bukan? So I have this story from a student back in the Philippines. Jadi ada sebuah kisah dari seorang mahasiswa yang di Filipina. So during the recent youth elections, Jadi untuk pemilihan di kalangan anak-anak muda, he felt like God is telling him to run for a government position for the youth sector. dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk mencalonkan diri di bagian pemerintahan anak-anak muda. And that at the end of the elections, Dan pada akhir dari pemilihan itu, he asked God, dia tanya kepada Tuhan, Lord, Tuhan, why did I lose the elections? kenapa saya kalah waktu saya mencalonkan diri? See, Lihat, I hope that kid still following the Lord Jesus Christ. saya berharap this anak time. itu masih ikut Tuhan sampai saat ini. Again, our reason for making decisions is crucial Lagi, keputusan kita, setiap keputusan yang kita ambil itu sangat penting, krusial, because at the end, karena pada akhirnya such decision action will either make us or break us. keputusan-keputusan itu akan membangun kita atau menghancurkan kita, Build us up or crush
us down. akan membangun kita lebih tinggi lagi atau merubuhkan kita menjadi rendah. All right, enough with that long introduction. Let's go to the passage right now. Join me please on your feet. Let's read Mari 2 kita bangkit Corinthians untuk chapter membaca 5, 14 to firman Tuhan 17. dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. All right, we'll be reading from NIV version. And if you're ready now, if you don't have your Bibles with you, please bring one next week. Kalau tidak ada Alkitab yang saudara bawa saat ini, minggu depan tolong dibawa. And if none, it's okay for now because we have that on screen. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena kami sudah menyediakannya di layar. All right. Verse 14, it says, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here." All right, let's pray. Father, we thank you that you are here in our midst today. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Our carnal minds Di dalam pemikiran kami, cannot understand spiritual things from you. tidak mengerti hal-hal rohani yang terjadi di dalam Engkau. So therefore now we pray Oleh karena itu sekarang kami berdoa that you quicken our minds and our hearts bahwa Engkau Allah yang berbicara kepada pikiran dan hati kami by the power and the work of the Holy Spirit, dengan pekerjaan dan kuasa Roh Kudus, for us to understand agar kami dapat mengerti and more so to obey. dan terlebih daripada itu untuk kami bisa taat. In Jesus Christ's name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen and amen. Thank you. Please be seated. Silakan duduk. All right, about this text that we've read. Um, Now, Paul acknowledged that he is ready to be at home with the Lord. Jadi dengan firman yang tadi di 2 Korintus 5, Paul mengakui bahwa dia sudah siap untuk pulang ke rumah Bapa. Have you come to a point in your life that you're saying, "Lord, I'm ready to go home"? Apakah kita pernah ada di titik di mana kita bilang bahwa Tuhan, saya sudah siap dipanggil pulang? Basically, that's what Paul was saying to himself and to the believers in the Corinthian. Pada dasarnya itu yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. That he'd like to be freed from the limitations of this physical body. Bahwa dia ingin dibebaskan dari keterbatasan-keterbatasan tubuh manusia. But think about this, he was not suicidal. Tapi dia ini bukan berarti dia pengen bunuh diri. He just recognized how glorious it is and so incomparable when he is with the Lord and no longer being limited by his physical body. Dia hanya menyadari bahwa betapa mulianya, betapa luar biasanya jika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan tanpa tubuh jasmani ini. And this recognition, mind you, Dan kesadaran ini enables Paul to live his life memampukan Paulus untuk menghidupi kehidupannya and gives him the courage dan memberikan dia keberanian to fearlessly risk untuk dengan tidak takut membuat dirinya dalam resiko yang tinggi everything for the mission God has given him. untuk meresikokan segala sesuatu yang dia punya untuk misi yang Tuhan kasih kepada dia. Now he walks by faith in that reality, no longer according in the eyes of what or in the context or lens of what he sees around him. Dan sejak saat itu Paulus tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya, tidak dengan konteks apa yang manusia lihat. So with that recognition, Dan tanpa kesadaran itu, Paul has only one goal in life. Dengan kesadaran itu, Paulus hanya punya satu tujuan di dalam hidupnya sekarang, And that is to please God for as long as he lives. yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan selama dia hidup. He is motivated in part by awareness that all Christians will be judged by Christ comes the time. Dia termotivasi bahwa oleh karena kesadaran itu semua orang Kristen akan dihakimi oleh Kristus nanti pada waktu penghakiman. Of course, not to either reward them with life or death, but rather reward them with the good works that they do here or the evil deeds that they do here while still living.
tentunya kalau sebagai orang Kristen, penghakiman kita bukan lagi mengenai kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal, tapi mengenai perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan dan apa saja perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. And because also of this perspective, Dan karena perspektif ini, Paul now looks at every person sekarang Paulus melihat setiap orang with an eternal perspective. dengan perspektif perspektif kekekalan. As boys, let's Sebagai- just, let's be honest, right? Sebagai para laki-laki, mari kita jujur. Even when we are already Christians, Bahkan saat kita sudah menjadi orang Kristen, if there's a 60 woman passing by, kalau ada You know? 60 wanita berjalan, sorry, jika ada perempuan yang seksi jalan, see, di ba, our eyes sometimes like, and then mata when- kita kadang-kadang suka ya gitu. but since our wife is on our side, let's say, Dan tapi karena ada istri kita di samping kita jadi suka ngeles. I don't know about women, Saya nggak tahu mengenai para but perempuan. that's just us, men. Itu hanya mengenai kami para laki-laki. But now that we are in Christ Jesus, Tapi sekarang saat kita sudah berada di dalam we Yesus, no longer look at people, sexy women or not, men or whatever size. We don't look at them in that carnal perspective or eyes. dan saat kita sudah ada di dalam Kristus, kita tidak lagi melihat mau itu perempuan seksi, mau ada orang dalam ukuran bentuk apapun, kita tidak lagi melihatnya dengan pemikiran manusia kita. But our heart beats Tapi hati kita berdetak, jantung kita berdetak for that soul untuk jiwa, to go to heaven. untuk jiwa itu pergi ke surga. Comes the time when the Lord takes his life already back to him. Saat Tuhan telah memanggil orang tersebut kembali kepadanya. And because of this, Dan oleh karena itu, everything that Paul had in the past, semua yang Paulus miliki di masa lalunya, all the learnings that he had, semua pelajaran-pelajaran yang dia pernah pelajari, experiences that he achieved, semua or pengalaman yang accomplishments, dia pernah dapatkan atau semua kesuksesan dia sebelumnya, now became something that no longer that significant in the eyes of this eternity that Paul was believing for in Jesus Christ. itu semua sudah tidak ada artinya lagi dibandingkan dengan kekekalan yang Paulus akan dapatkan di dalam Yesus Kristus. That's why he said in 2 Corinthians 5:16 or 5:17, if anyone's in Christ, he's a new creation, and so on and so forth. Itu kenapa di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan jika seseorang sudah di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. All right, so, are you good? Oke, kita semua oke? Are we good? Aman semuanya? All right, this, translation thing sometimes stops your, let's break. Pause for a while. Anyways, I'd like you to think and imagine this with me. Saya mau kita semua berpikir atau mengimajinasikan ini bersama dengan saya. I'd like to encourage you to take the shoes of Paul at this very moment when he wrote this letter. Mari kita coba pakai perspektifnya Paulus, kita coba berada di sepatunya Paulus saat ini. If you have, as I have mentioned a while ago, Seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya, Paul's decisions in life keputusan-keputusan Paulus di hidupnya is out of this world. itu nggak masuk akal atau kayak agak lain. He's really like a crazy man. Dia benar-benar seperti orang gila. So that those people who were critical against him, Jadi supaya orang-orang yang kritis kepada Paulus, they were saying Paul was sick mentally. mereka bilang bahwa Paulus ini nggak beres secara mental. Why? Because he continually preached the gospel Karena dia tetap terus memberitakan Injil and make disciples, dan terus menjadikan murid, even if he was persecuted and suffered here and there and in so many times and in so many occasions. karena dia tetap terus menghormati Tuhan dan menjadikan murid sekalipun di dalam banyak kesempatan dia dianiaya, dia mengalami kesusahan di dalam segala hal. He was beaten with rods many times. Dia pernah dipukul, dia pernah dipukul dengan tongkat. He was stoned that led him to almost lost his life. Dia pernah dilempari batu, dirajam batu sampai dia hampir mati. He suffered shipwreck and was beaten by a poisonous snake. Dia pernah menderita saat terjadi kapal karam dan dia juga pernah digigit oleh ular. Some Jews wanted to kill him
and run after him wherever he goes. Beberapa orang Yahudi mau membunuhnya, dia dikejar-kejar kemanapun dia pergi. He was kidnapped. Dia pernah diculik, He was threatened, dia pernah diancam, arrested many times, dia pernah ditangkap berapa accused kali, falsely, dia pernah dituduh yang tidak benar, ridiculed. dia pernah diejek. But in spite of all these experiences that he had, Terlepas dari semua pengalaman yang dia alami, because of the Lord Jesus Christ in his life that he preached, karena ada Yesus Kristus yang ada di dalam hidupnya yang juga dia beritakan, it did not crush him. itu tidak menghancurkan Paulus. But even more, he continued to go and to fulfill the mission. Tapi malahan dia terus pergi dan melanjutkan misi itu. And that's something that many people in his time Dan itu adalah hal yang banyak sekali orang di zaman sekarang ini find it hard to understand. sulit untuk memahami ini. Okay, now let's dive into our own context now. Sekarang mari kita coba masuk ke dalam konteks kita sekarang. I'd like to ask you this question. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. How long have you been a follower and a believer of Jesus Christ? Sudah berapa lama kita mengikut Yesus? Okay, can you tell the person seated next to you? Bisa kasih tahu orang yang dari sebelah kita sudah berapa lama mengikut Yesus? All right. In your Christian life, have you met bad sufferings, difficult situations that you almost gave up your faith in Christ? Dan saat kita sudah menjadi orang Kristen, pernahkah kita mengalami situasi sulit yang kita mengalami kesulitan yang begitu dahsyat yang membuat kita hampir menyerahkan iman kita? Now, that is important because our decisions will lead us again, as I've mentioned a while ago, Ini sangat penting karena lagi-lagi keputusan kita itu akan mengarahkan ke satu hal in the face of trials and tribulations, di dalam tantangan dan cobaan yang kita hadapi, whether to build us up apakah itu akan membangun kita or destroy us. atau akan menghancurkan kita. So in our time, there are behavioral researchers and scientists who suggest how you will know your decision-making process. Jadi ada seorang spesialis perilaku manusia yang mengatakan bagaimana kita harusnya mengambil keputusan kita. And that is basically dictated by Dan pernyataan itu didikte oleh your core values. nilai-nilai utama kita. So they said, what you value so much Dan dia bilang bahwa apa yang kita hargai sebegitunya is one that dictates you to make the decisions that you make either consciously or unconsciously. Jadi hal yang begitu kita hargai sebegitunya itu akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil, baik secara sadar ataupun tidak sadar. So Dr. John DeMartini, one of these many human behavioral specialists, and he wrote many books about human behavior, he suggests ways for you to know what are your core values. Jadi Dr. John DeMartini, dia adalah salah satu dari banyaknya spesialis perilaku manusia. Dia menyarankan bahwa kita mengetahui nilai-nilai utama apa saja yang kita punya yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. So one of these questions are, what do you fill your space with? Dan salah satu caranya untuk kita tahu apa saja nilai-nilai utama itu, ruangan kita di sekeliling kita isi dengan apa? Yeah, what can we find when we go to your house? What can we find in your house and inside your room? Dan saat misalnya kalau saya mengunjungi rumah saudara atau kamar saudara, apa yang bisa kami temukan di sana? How do you spend your time? Atau bagaimana kita menghabiskan waktu kita? What energizes you? Apa yang membuat kita semangat? What do you spend your money on? Kita menghabiskan uang kita buat apa? What do you think about most of the time? Apa yang kita pikirkan sering kali gitu kayak And what inspires you? dan apa yang menginspirasi kita? Your answers to those questions Jawaban kita pada pertanyaan-pertanyaan itu defines what your core values are. itu mendefinisikan nilai-nilai utama apa saja yang kita punya. Now, this is the catch because I agree with those manner of finding out what your core values are, Saya setuju bahwa kita perlu tahu nilai-nilai utama apa saja yang kita punya, but I disagree with the goal that Dr. DeMartini laid down. tapi saya tidak setuju dengan tujuan yang Dr. DeMartini ini katakan. And this is what he said. Ini yang beliau katakan. You need to know your core values Kita perlu tahu nilai utama kita so you will become a master of your own life and destiny. supaya kita bisa menjadi penguasa hidup dan takdir kita sendiri. And he even said, Dan dia bahkan mengatakan a one-year-old child
seorang bayi 1 tahun, has already his own set of core values bayi 1 tahun itu sudah punya nilai-nilai utamanya sendiri, that parents should not change that. bahwa orang tuanya tidak harus merubah bayi itu. Do you agree with him in that? Apakah Sabang, kita no, setuju? right? If your Enggak kan? if your 1-year-old kid would love to poke his finger to the outlet, would you allow him to do that? Kalau anak kita yang 1 tahun dia mau nyolokin tangannya ke colokan listrik, apakah kita akan biarkan? And this is a humanistic point of view Dan ini adalah pandangan manusia that anchors its beliefs that man is inherently good. yang menanamkan kepercayaan bahwa manusia itu orang baik. And that we don't believe, that's not biblical. Tapi kita tidak percaya hal itu tidak alkitabiah. Because without Christ Jesus in our lives, Karena tanpa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, left on our own, kita hidup dengan kehidupan kita sendiri, we will destroy ourselves. We will be a total wreck. kita akan menghancurkan diri kita sendiri, kita akan hancur lebur. That's why the Bible says Jesus came and died on the cross for us. Itu kenapa firman Tuhan mengatakan Verse bahwa 15, Yesus it mati di says, kayu salib. Di ayat ke-17 And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Di ayat ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Changing our perspectives radically Merubah pemikiran kita secara radikal from doing and living according to what we want dari kita menghidupi kehidupan yang kita mau, towards doing what we ought to do. dengan berubah menjadi menghidupi kehidupan yang seharusnya kita lakukan. Amen. Are we still okay? Kita Okay, are you still following? masih Okay. bisa mengikuti. Honestly, this is my first time to preach with a translator, so thank you Sesungguhnya very much, Deborah. ini pertama kalinya saya diterjemahkan saat saya berkhotbah. All right, so this basically what changed the life of Paul. Ini adalah hal yang mengubah kehidupan Paulus. He decided not to live according to his whims and wishes anymore. Dia sudah bertekad bahwa dia tidak akan lagi hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Paul was a talented guy. Paulus itu orang yang sangat bertalenta. He was intelligent. Dia sangat pintar. He belonged to a family that was looked up by people back his time. Dia berasal dari keluarga yang sangat dipandang di He is zaman itu. somebody. Dia itu orang yang terpandang. But he made it a point in his life Tapi dia mengambil keputusan dalam hidupnya. that he will live for Christ alone and not for himself or for anyone. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan saja, untuk Kristus, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Verse 14 it says, For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. So what caused Paul to make this kind of radical decision? Apa yang mengakibatkan Paulus mengambil keputusan yang radikal ini? Because of the love of Christ and the love of God for him. Itu karena kasih Tuhan untuk kehidupannya. It compelled him Itu yang meyakinkan dia to give his life Untuk memberikan 100% to the Lord Jesus Christ. memberikan hidupnya 100% kepada Yesus Kristus. He was not coerced. He was not forced. Dia tidak dipaksa, He was not threatened dia tidak diancam, or promised with worldly wealth just to follow Jesus. atau dia nggak dijanjikan keuntungan kekayaan atau apapun itu untuk mengikut Yesus. But he responded because he knew and he experienced the love of God in his life. Tapi dia merespon itu karena dia mengetahui dan mengalami kasih Kristus di dalam hidupnya. Now my question to you is, Dan pertanyaannya sekarang adalah, where are you in your relationship with God, sekarang knowing that God loves you so much? di mana maksudnya kayak bagaimana kondisi kita dengan Tuhan saat ini, saat kita menyadari bahwa Dia begitu mengasihi kita. So that's why in verse 15 it says, Itu mengapa di ayat 15 dikatakan, those who live should no longer live for themselves but for him. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. The lordship of Jesus Christ is the starting point for all core values
that we have in our lives. Ketuhanan Yesus Kristus itu adalah titik awal, titik mula dari semua nilai-nilai utama di dalam kehidupan kita. Him as being the Lord of our lives Yesus menjadi Tuhan atas kehidupan kita, should never be itu seharusnya nggak akan pernah, just like an accessory seharusnya itu tidak menjadi aksesoris buat kita as Christians, sebagai orang Kristen. but rather it must be Tetapi itu harus menjadi the foremost yang paling utama in our di lives. dalam hidup kita. That whatever we do, Jadi apapun yang kita lakukan, may it be small or big, mau itu kecil ataupun besar, we do it for the Lord Jesus Christ and for His honor. kita lakukan itu untuk Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memuliakan Dia. My prayer is that you will come to a point in your lives and continually grow in this. Saya berdoa bahwa kita akan terus bertumbuh di dalam hal ini, That you will completely surrender bahwa kita akan sungguh-sungguh memberikan diri kita and allow God to change your heart dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah hati kita, so that what is important for God sehingga apa yang menjadi penting bagi Tuhan will now become important to you also. sekarang akan menjadi hal yang penting buat kita juga. Now we are talking about missions. Dan sekarang kita berbicara mengenai misi. But mission can only happen. Misi hanya bisa berlangsung, You can truly only do preach the gospel kita hanya bisa memberitakan Injil and make disciples dan menghormati Tuhan if you value the lordship of Jesus in your life more than your own life. jika kita sungguh-sungguh melihat bahwa ketuhanan Yesus Kristus itu tuh lebih berharga daripada kehidupan kita sendiri. So now let me propose this test on how you are in terms of your relationship with Jesus as the Lord of your life. Dan sekarang saya mau mengajukan ada tes uji coba bagaimana kita tahu bahwa apakah Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. They call this litmus test. Ini dikatakan tes uji coba. It's the expression, this expression actually is a metaphor Ini sebenarnya adalah metafora that is used in chemistry to determine a liquid's acidity. yang dipakai di dunia kimia untuk mengetahui tingkat keasaman Okay, suatu let's do zat. this. Number 1, Yang pertama, and I pray you will answer this with all honesty and sincerity in your heart. saya berdoa supaya kita semua menjawab ini dengan sungguh-sungguh jujur. Is Jesus Christ the master of your life? Apakah Yesus Kristus adalah penguasa dalam hidupmu? Because Jesus is King of kings and Lord of lords. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. This is what we believe. Ini yang kita percaya. That obedience, our obedience and wholehearted submission to God Bahwa ketaatan kita dan juga penyerahan penuh hidup kita kepada Tuhan is the starting point of our Christian faith adalah titik awal dari iman Kristen kita. and the foundation of our Christian growth. Dan juga dasar dari pertumbuhan iman kita. So you know, as you have gone through one-to-one, probably you have already known this. Kalau kita sudah melewati one-to-one, harusnya kita udah tahu mengenai hal ini. That as a Savior, Bahwa sebagai penguasa, in the book of Acts, di kisah para rasul, Jesus is mentioned twice only as Savior. sebagai penebus hanya dikatakan 2 kali saja di kitab And in kisah para all rasul. New Testament, His being referred to as Savior is only 24 times. Dan di keseluruhan kitab perjanjian baru hanya 24 kali disebut bahwa Yesus adalah penyelamat. But as Lord in the book of Acts, 100 times. Tapi di kisah para rasul dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan 100 kali. In the entire New Testament, 622 times. Di keseluruhan kitab perjanjian baru lebih dari 620 kali dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. That means Jesus as Savior is good. Itu berarti ya betul baik bahwa Yesus adalah seorang penyelamat, But Jesus as Lord tapi Yesus sebagai Tuhan is far more important. itu jauh lebih penting. Because the first step towards salvation Karena langkah pertama untuk keselamatan is a total submission and surrender adalah penyerahan penuh in the Lordship of Jesus pada Christ. ketuhanan Yesus. This is the reason Ini adalah why alasan many known Christians kenapa banyak sekali orang are Kristen falling in their faith. jatuh di dalam iman mereka. Because they just claim Jesus as their Savior Karena mereka hanya mau to Yesus save them sebagai when they have problems in money, penyelamat mereka di saat to mereka save them when they have problems in their relationships. untuk menyelamatkan mereka di When they have masalah problems keuangan, in their masalah business. hubungan, di dalam masalah bisnis.
but not as Lord of their lives. tapi bukan sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. But as Christians here, I pray that we will grow in this. Tapi saya berdoa sebagai orang Kristen di tempat ini, That it's wonderful to acknowledge that Jesus is the Savior of your life. sungguh luar biasa untuk But mengetahui, more menyadari so, bahwa Yesus adalah more penyelamat so, kita. Tapi yang lebih That penting He lagi, is your Lord. And you Dia will adalah value Tuhan. Him. You will say, Lord, you are my Lord Jesus. Dia adalah Tuhan dan akui dan And hidupi no one bahwa Dia else. sungguh-sungguh Tuhan dan tidak ada yang lain lagi. Unlike Paul, you will say before Him, Seperti Paulus yang Paulus katakan, I will live saya akan hidup, and I will die saya akan mati for you alone, Jesus. untuk Engkau saja Yesus. Number 2, Yang nomor litmus 2, test. litmus test berikutnya. Do you relate to Jesus Christ as Lord? Apakah Do you kita relate to Him as Lord? apakah kita menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan kita? It means relating to Jesus as Lord means He is your boss. You are not your boss. Your husband, your wife is not your boss. Your company's boss is not your boss. Your neighbor is not your boss. Your girlfriend is not your boss. Your boyfriend is not your boss. Your true boss is the Lord Jesus Christ. That's what it means. Ya, dan menganggap Yesus sebagai Tuhan kita itu berarti Dia adalah bosnya, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan atasan kita di kantor, bukan pacar kita atau bukan siapapun itu, tapi bos kita atau kepada siapa kita tunduk itu adalah hanya Yesus Kristus. He makes the rules. Dia yang membuat peraturan, He calls the shots. Dia yang menunjukkan kita apa yang harus dilakukan. Our job is to simply listen and obey with gratitude in our hearts. Dan bagian kita hanya kita perlu dengar dan taat dengan rasa penuh syukur. Last but not the least, litmus test is this. Dan yang paling terakhir, Do you continually walk under His Lordship all throughout your Christian life? apakah kita terus-menerus hidup di bawah kepemimpinan Kristus sepanjang hidup kita? The Bible encourages us Firman Tuhan mendorong kita to listen to the Lord untuk mendengarkan Dia and obey. dan taat. Read your Bible. Membaca firman, Know what the Word of God says to your life at this very moment. tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita And be di saat ini, radical to obey Him. dan secara radikal menaatinya. Now that kid, that student who lost the elections, Dan ingat kisah So- mahasiswa yang kalah di pemilihan tadi, so he went to his pastor dan dia pergi ke and he said, pastornya, Pastor, I thought God told me to run for the elections, to Dia run bilang- for that position, and I lost. dan dia bilang ke pastornya kayak, Pastor, bukannya Tuhan yang mendorong saya, Tuhan yang bilang ke saya untuk mencalonkan diri di pemilihan itu, tapi kok saya kalah? And he said so much about his disappointments. Dan dia banyak komplain mengenai kekecewaannya. And his pastor said, Dan pastornya bilang, Little brother, adik kecil, yes, God probably told you to run for that position, ya memang Tuhan mungkin mengatakan kepada kamu untuk coba mencalonkan diri untuk pemilihan. but did He promise that you will win the elections? Tapi apakah dia menjanjikan bahwa kamu akan menang? You know, this is real to our lives as well. Probably we hear from God to do something, Dan ini hal yang nyata. Mungkin kita merasa Tuhan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. and automatically, Dan secara otomatis, right away, secara langsung, we make our own design of how the result will look like. kita secara langsung kita ngide sendiri gitu. Kita bikin imajinasi kita hasilnya akan kayak gimana. And when it doesn't happen, Dan saat itu tidak terjadi, we sulk. kita We became sad. kita menjadi sedih And we question the genuineness of the Lord Jesus Christ in our lives. dan kita jadi mempertanyakan ketulusan Tuhan dalam kehidupan kita. Okay, my own opinion about that student is this. Dan pendapat saya mengenai mahasiswa ini adalah sebagai berikut. Maybe the Lord was more concerned Mungkin Tuhan lebih peduli about his attitude towards him as Lord mengenai tindakannya, mengenai sikapnya kepada Tuhan more than him winning the elections. daripada dia memenangkan pemilihan itu. And I pray that that kid Dan saya berdoa bahwa anak itu continues to trust the Lord Jesus Christ terus in percaya his life bahwa Yesus 100. adalah Tuhan dalam hidupnya 100%. 100%. So again, the Dan lagi, reason of our decision action alasan dari setiap keputusan yang kita ambil will determine akan menentukan whether we will stay strong in the Lord apakah kita akan berdiri teguh di dalam Tuhan or give up. atau menyerah. Amen. Amin.
Now I'd like to give everyone now a chance to respond to the Lord and encouraging everyone, inviting everyone to please stand. Saya mendorong kita semua untuk bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan ini. Amen. With the music team, probably help us to minister to God's people today. Dengan music team yang dapat melayani. Now, this is a challenge to everyone. Ini adalah tantangan bagi kita semua. I am sharing this to you as a challenge to you, Saya membagikan ini, mungkin ini tantangan bagi saudara. but it is also a challenge for me. Tapi ini juga tantangan bagi saya. The Bible says, Firman Tuhan mengatakan, why do people call Jesus Lord, Lord, kenapa mereka memanggil Tuhan, Tuhan, but do not do what He says? tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Is there anything in your life right now Apakah ada hal di dalam kehidupan kita that God, the Lord Jesus, yang Tuhan, Yesus Kristus, is not recognized by you as Lord? yang area dalam kehidupan kita yang kita tidak menganggap Yesus adalah Tuhannya? The Bible says in 1 Peter 3:15, Di ayat 1 Petrus 3 ayat yang ke-13, but in your hearts honor Christ as the Lord, as holy. namun di dalam hati kita menghormati Tuhan sebagai Allah yang kudus, Always being prepared to make defense siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab to anyone who asks you for a reason pada siapapun yang meminta pertanggungan jawab atas kita, for the hope that is in you. atas pengharapan yang ada di dalam kita, Yet do it with gentleness yang kita lakukan dengan kelemah lembutan and respect. dan juga rasa hormat. Can you please lift up your hands before the Lord right now Kita bisa angkat tangan kita, and say, Lord, Tuhan, forgive me of not submitting myself totally to you. ampuni kami karena kami tidak sepenuhnya menyerahkan, menundukkan diri kami kepada Engkau. Build me up Bangun kami Tuhan, that from this day onwards, biar dari hari ini I will not only listen kami tidak hanya mau mendengar saja and hear your word, dan mendengar but to obey firman, them. tapi kami juga mau untuk menaatinya. I pray Saya berdoa, that like Paul, I will have a radical heart biar seperti Paulus, saya juga memiliki hati yang begitu radikal to live only for you untuk hidup hanya untuk Engkau saja and to die for you. dan mati untuk Engkau. Now can you make that prayer on your own words before God right now? Kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri, doa yang tadi. He is here. Dia ada di sini. He can see you. Dia dapat melihat saudara. He listens to your heart's Dia mendengar prayer. hati saudara. And in humility, let's just come before God right now and tell Him about what's in your heart. Dan dengan kerendahan hati, mari kita menghadap Dia dan katakan apa saja yang ada di dalam hati kita. Amen, Lord. Thank you for hearing the prayers of your people. Terima kasih Engkau Allah yang mendengar doa umat. Thank you, God. Thank you very much for those who made that kind of prayer before the Lord Jesus Christ. Terima kasih bagi saudara-saudari yang telah berdoa kepada Yesus. And this is our confidence Dan keyakinan kita adalah ini, that the grace of God abounds in us bahwa anugerah Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita semua and enables us dan memampukan kita to follow Him, untuk mengikut Dia, honoring Him all throughout. menghormati Dia di dalam segalanya. Now as I close this preaching, Saat saya mau menutup khotbah ini, encouraging you to become a salt and light saya mendorong kita semua untuk menjadi garam dan terang wherever you are. dimanapun kita berada. Let Jesus be honored as Lord in the eyes of your wife or your husband. Biarlah Yesus dipandang sebagai Tuhan di hadapan istri kita ataupun suami kita, In the eyes of your parents and in the eyes of your sisters and brothers. di mata orang tua kita, di mata saudara-saudara kita yang di rumah. Let the Lord Jesus be honored in your workplace, Biarlah Tuhan dihormati saat kita bekerja, in your school, di sekolah kita, and in your neighborhood. dan bahkan di lingkungan kita hidup.
And the Lord promised you this, Dan inilah janji Tuhan, that He will be with you Dia akan ada bersama-sama till the dengan end kita of the age. sampai pada akhir Let's zaman. give God a mighty clap of Mari praise. kita hormati Tuhan. Lord, thank you very much. Terima kasih Tuhan. We give you praise and glory, O God, Kita because memberikan you segala pujian dan hormat kepadamu, are the author of our faith karena Engkaulah yang awal dari iman and the kami, one who will complete it. yang akan menyelesaikan pada In sampai Jesus pada Christ's name. dalam nama Yesus. Doa kami Tuhan, kami berikan seluruh hidup kami kepada Engkau pada hari ini, dan kami akan hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak. Mulai hari ini kami dedikasikan kehidupan kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana firman tadi mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki komitmen yang baru di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, menjadi baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan tinggalkan yang lama, tinggalkan setiap dosa-dosa, tinggalkan setiap cara hidup yang lama kita, dan hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang menguatkan kami, dan kami akan hidup di dalam Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui Pastor Joseph pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, bahwa kita tidak hanya menjadikan Yesus hanya sebagai penyelamat, penebus kita, tapi lebih dari itu, mari kita jadikan Yesus sebagai master, sebagai Tuhan, sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini mari kita ambil keputusan, jadikan Yesus sebagai Tuhan, dan Dia akan memimpin kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin saudara. Amin saudara. Saudara yang melalui Zoom juga, saya mendorong saudara untuk hidup di dalam Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya persilakan saudara duduk sebentar. Ya, tim musik tetap di sini aja, biarin. Mungkin saya perlu Deborah untuk translate. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini hari terakhir saudara-saudara kita dari Cagayan de Oro dan Malay Balay. This is the last day of our family from Victory, CDO and Malay Balay will be here with us, Dan perlu saudara ketahui, and we have to know semua saudara-saudara kita ini all of our family, bukan pengangguran. they're not jobless, Mereka pekerja, they're working, mereka pengusaha, they have business, mereka orang-orang sibuk, they're busy, dan mereka berdoa selama 1 tahun and they pray for 1 year sejak tahun lalu since last year untuk datang ke tempat ini. to come to this place. Dan mereka mengumpulkan uang, And they raising funds, dan mereka mengajukan surat cuti. and they take a leave on their company where Mereka they work. mengorbankan semuanya They sacrifice everything untuk melayani kita semua. to serve us, to minister to us in this place. Amen. Untuk itu, So for that, dari dalam hati saya from the deepest, dan hati kita semua, from the deepest of our hearts, kita mau mengucapkan terima we kasih truly want to say thank you kepada semua for all the things, saudara-saudara for our family dari Cagayan de Oro dan from Cagayan de Oro Malay and Balay. Malay Balay. bisa maju ke depan. You may come to the stage. Di sini aja nggak apa-apa. No, maybe you can stand here on the front. Dan sebagian ada di Heritage dan Kids. And yeah, there are It's okay. 2 more in the Kids and Heritage Ministry. Kita mau berdoa, We want to pray melepaskan berkat to release the blessing
Mereka akan pulang malam ini. They will leave tonight Pesawat jam 1 pagi. at 1 a.m. Jadi saudara-saudara punya waktu cukup siang ini. So we will have time this afternoon with them Fellowship dengan to have fellowship with saudara-saudara them kita semua dari Filipina. from the Philippines. Jangan biarkan mereka menganggur siang ini. Apa tuh? Jadi temui mereka. So let's setelah meet with ibadah. them after this service. Fellowship dengan saudara-saudara Have a kita. fellowship with our family. Mari kita bangun kesatuan ini. Let us build the unity. Sebelum kita selesai, Before we end our service, saya mau bacakan Satu Tesalonika 2. your phone. HP-nya juga. Whatever the ESV Bible. So, thank you. Satu Tesalonika 2 ayat 17. From 1 Thessalonians 2nd, verse 17. Saya baca bahasa Indonesia. Tetapi kami, But brothers and sisters, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, when we were orphaned, being separated jauh from di you mata, for a short time, tetapi tidak jauh di hati. itu betulan Pak ayat kok beda 1 ya? Tesalonika 2 ayat 17. Yes. Yeah. But brothers and sisters, when we were orphaned, being separated from you for a short time, in person, not in thought, out of our intense longing, we made every effort to see you. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Out of our intense longing, we made every effort to see you. Amin. Dalam peribahasa dalam bahasa Indonesia, jauh di mata, dekat di hati. Yeah, the idioms in bahasa is like we are far by sight, but we are close in heart. Peribahasa itu diambil dari surat Paulus. That idioms is inspired by the letter that Paul wrote. Saudara-saudara semua, mereka datang dari jauh dengan sungguh-sungguh kerinduan yang sungguh besar untuk datang berusaha untuk menjenguk kita di sini. So beloved, our family from Philippines, with their intense longing, they make every effort to come to see us here, They make every effort untuk ketemu kita semua di sini. to see you here. Selama 10 hari After 10 days, mereka melayani kita, they minister to us, pergi ke kampus, went to campus, menjangkau mahasiswa, engage with students, bertemu dengan kita semua, saudara-saudara semua, meeting each and every one of us, makan bersama-sama. have sharing food with us. Kita sangat diberkati dengan We are pelayanan really mereka. Amin. blessed by their Bagi ministry. saudara yang sangat diberkati oleh pelayanan. Everyone is really blessed here. You can raise your hand, Amin. Dan kita percaya and we believe bahwa Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat. that God will multiply His blessings Tuhan akan upon them. memberkati That God will semua bless keluarga, them, their families, pelayanan, their ministries, pekerjaan, their works, bahkan gereja mereka even their akan churches diberkati will berlipat be ganda. blessed. Amin. God will multiply His Amen. blessing toward Untuk them. itu saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, Let us saudara stand tumpangkan our tangan seat, kepada and let us keluarga lay our kita. hand. Mari kita mendoakan mereka. Let us pray for them. Kami bersyukur Tuhan untuk kesatuan iman. Lord, we thank you for the unity in our faith. Terima kasih untuk teladan iman yang saudara-saudara kami ini contohkan kepada kami. Thank you for the faith that they're modeling to us. Sebagaimana Engkau melihat Tuhan, Lord, as you see, bagaimana usaha mereka, kesungguh-sungguhan mereka yang begitu besar every effort that they have made untuk datang ke Jakarta, to come to Jakarta, ke Kelapa Gading, to Kelapa Gading, untuk melayani gerejamu di to tempat serve ini. your church here in Tuhan, Kelapa Kau Gading. memperhitungkan Lord, you count and you sebagai see kebenaran. everything as a righteous thing. biar taburan yang mereka telah tabur
Lord, we pray that everything that they tidak akan already sow, sia-sia, it will never go tapi to akan waste, bertumbuh berbuah. but it will grow and pada bear its waktunya. fruits. Dan apa yang telah mereka tabur, And everything that they mereka akan already menuai, planted, they will reap, berlipat kali ganda. even multiply it. Di They will keluarga multiply mereka. it in their families, Anak-anak mereka, for their children, cucu-cucu mereka, their grandchildren, gereja mereka, their church, keluarga besar mereka, their big family, semua dalam apa yang mereka kerjakan, everything that they are Tuhan doing, membuatnya berhasil. you are the one that will make it successful. Kami bersyukur Tuhan, Lord, we thank biar you. Kaulah yang sanggup membalaskannya melipat kali You are ganda the one that can sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Mu Tuhan. bless them with everything according to your Kami riches. bersyukur Bapa untuk waktu yang begitu indah We ini. thank you for this Dan saat beautiful ini time. kami mau mengutus And mereka now we want to send them pulang ke kota Cagayan de Oro. to come back home to Malay Cagayan Balay. de Oro and Malay Balay. Mereka akan pulang dengan sukacita, And they will going home with dengan joyful kemenangan yang heart, gilang gemilang, with the victory from you, dengan berkat-berkat yang with the blessings bersama-sama dengan mereka. that they bring. Itu berkat dari Engkau Tuhan. That is a blessing. Sertai perjalanan mereka, Bless them in their pesawat trip, yang mereka all tumpangi, their the flights that they will perjalanan yang take. menyenangkan, We pray that it will be a cuaca fun yang trip baik, with a good weather. pesawat semua penerbangan yang aman, It will be a safe flight. tidak ada turbulence, Pray that there will be mereka akan no mendarat di turbulence. Manila They will land in di Manila, Cagayan, in Cagayan, dengan sukacita, with the joy, with safe and sound, anugerah penyertaan Tuhan Yesus as Kristus. you are with them. Amin. Amen. Mari You may kita be tutup seated. ibadah kita. Let Dan us saudara, close our service. setelah ini jangan pulang ya. So, let's Fellowship not bersama-sama Going bersekutu home, let's have a fellowship, dan makan bersama-sama. and we will have lunch together here. Oke. Baik, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai dengan Kristus Yesus datang kedua kalinya. Semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin. Amen.